Sejarah Kota Bukit Tinggi. Bukit Tinggi adalah kota dengan perekonomian terbesar kedua di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini pernah menjadi ibu kota Indonesia pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia. Kota ini juga pernah menjadi ibu kota Provinsi Sumatera dan Provinsi Sumatera Tengah. Kota ini pada zaman kolonial Belanda disebut dengan Fort der Kolk dan mendapat julukan sebagai Paris van Sumatera. Bukit Tinggi dikenal sebagai kota perjuangan bangsa dan merupakan tempat kelahiran beberapa tokoh pendiri Republik Indonesia. Di antaranya adalah Muhammad Hatta dan Asad yang masing-masing merupakan proklamator dan pejabat Presiden Republik Indonesia. Kota Bukit Tinggi semula merupakan pasar atau pekan bagi masyarakat Agam Tuo. Setelah kedatangan Belanda, kota ini menjadi kubu pertahanan mereka untuk melawan kaum Padri. Pada tahun 1825, Belanda mendirikan benteng di salah satu bukit yang terdapat di dalam kota ini. Tempat ini dikenal sebagai Benteng Fort de Kolk, sekaligus menjadi tempat peristirahatan opsir-opsir Belanda yang berada di wilayah jajahannya. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kawasan ini selalu ditingkatkan perannya dalam ketatanegaraan yang kemudian berkembang menjadi sebuah kota. Pada masa pendudukan Jepang, Bukit Tinggi dijadikan sebagai pusat pengendalian pemerintahan militernya untuk kawasan Sumatera, bahkan sampai ke Singapura dan Thailand. Kota ini menjadi tempat kedudukan Komandan Militer ke-25 ke-4 di bawah pimpinan Mayor Jenderal Hirano Tayoji. Kemudian kota ini berganti nama dari Fort de Kolk menjadi Bukit Tinggi Shiyakuso yang di daerahnya diperluas dengan memasukkan nagari-nagari sekitarnya seperti Siano Anam Suku, Gadut, Kapau, Ampang Gadang, Batu Tabah, dan Bukit Batabua. Sekarang nagari-nagari tersebut masuk ke dalam wilayah Kabupaten Agam. Setelah kemerdekaan Indonesia, Bukit Tinggi ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera dengan gubernurnya Mr. Teku Muhammad Hasan. Kemudian Bukit Tinggi juga ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan kota berdasarkan ketetapan Gubernur Provinsi Sumatera Utara nomor 391 tanggal 9 Juni 1947. Pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, kota Bukit Tinggi berperan sebagai kota perjuangan. Ketika pada tanggal 19 Desember 1948, kota ini ditunjuk sebagai ibu kota negara Indonesia setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda atau dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Di kemudian hari, peristiwa ini ditetapkan sebagai hak bela negara berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 18 Desember tahun 2006. Selanjutnya, Kota Bukit Tinggi menjadi kota besar berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota besar dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah masa itu, yang meliputi wilayah Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Riau, dan Kepulauan Riau sekarang. Dalam rangka perluasan wilayah kota, pada tahun 1999, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999 yang isinya menggabungkan nagari-nagari di sekitar Bukit Tinggi ke dalam wilayah kota. Nagari-nagari tersebut yaitu Cingkariang, Gaduik, Siano Anam Suku, Bugua Tabek Sarojo, Ampang Gadang, Ladang Lawe,
merupakan Sinayan, Kubang Putia, Pasia, Kapau, Batu Tabah, dan Kotot Gadang. Namun, sebagian masyarakat Kabupaten Agam menolak untuk bergabung dengan Bukit Tinggi sehingga peraturan tersebut hingga saat ini belum dapat dilaksanakan. Perkembangan penduduk Bukit Tinggi tidak terlepas dari berbahayanya peran kota ini menjadi pusat perdagangan di dataran tinggi Minangkabau. Hal ini ditandai dengan dibangunnya pasar oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1890 dengan nama Lodz. Masyarakat setempat mengejanya dengan Loi, dengan atap melengkung, kemudian dikenal dengan nama Loi Galuang. Saat ini Bukit Tinggi merupakan kota terpadat di Provinsi Sumatera Barat dengan tingkat kepadatan mencapai 4.400 jiwa. Jumlah angkatan kerja sebanyak 52.631 orang dan sekitar 3.845 orang diantaranya merupakan pengangguran. Kota ini didominasi oleh etnis Minangkabau, namun terdapat juga etnis Tionghoa, Jawa, Tamil, dan Batak. Masyarakat Tionghoa datang bersamaan dengan munculnya pasar-pasar di Bukit Tinggi. Mereka diizinkan pemerintah Hindia Belanda membangun toko atau kios pada kaki Bukit Benteng Fort de Kock yang terletak di bagian barat kota, membujur dari selatan ke utara, dan saat ini dikenal dengan nama Kampung Cino. Sementara, pedagang India ditetapkan di kaki bukit sebelah utara melingkar dari arah timur ke barat dengan sekarat disebut juga Kampung Keling. Sejak tahun 1918, kota Bukit Tinggi telah berstatus Gemeente. Selanjutnya, tahun 1930 wilayah kota ini diperluas menjadi 5,2 km. Pada masa pendudukan Jepang, wilayah kota ini kembali diperluas. Kemudian, di awal kemerdekaan Indonesia terjadi tumpah tindih batas-batas wilayah kota ini karena penetapan sepihak baik masa Hindia Belanda maupun Jepang. Saat ini batas wilayah pemerintahan kota dikelilingi oleh Kabupaten Agam, dan konflik antara kedua pemerintah daerah tersebut tentang batas wilayah masih berlanjut. Ditambah setelah keluarnya peraturan pemerintah nomor 84 tahun 1999 tentang perubahan batas wilayah kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam. Dari peraturan pemerintah ini, luas wilayah kota Bukit Tinggi bertambah menjadi 1.405,29,90 km dengan memasukkan beberapa nagari yang sebelumnya pada masa pendudukan Jepang berada dalam wilayah administrasi kota Bukit Tinggi. Namun seiring bergulirnya reformasi pemerintahan yang memberi hak otonom yang luas kepada kabupaten dan kota, muncul kembali penolakan dari masyarakat Kabupaten Agam atas perluasan dan pengembangan wilayah kota Bukit Tinggi tersebut. Bagi masyarakat Kabupaten Agam yang masuk ke dalam wilayah perluasan kota ini, merasa rugi karena dengan kembalinya penerapan model pemerintahan nagari lebih menjanjikan dibandingkan berada dalam sistem kelurahan. Selain itu, timbul asumsi masyarakat kota yang telah heterogen juga dikhawatirkan akan memberikan dampak kepada tradisi adat dan kekayaan yang selama ini dimiliki oleh nagari.